Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video VOD Doni Sanjaya. Pada kali ini saya ingin merekod video di wilayah Sibebea sampai ke Danau Toba Samosir. Dan setiap di perjalanan ini saya sebenarnya ingin sekali mereview nama-nama tempat di sini, tapi alhasil karena saya buta sekali, baru pertama kali datang menuju wilayah Danau Toba dan Sibebea ini, jadi tidak tahu pasti ya nama-namanya. Seiringnya berjalan waktu, kita sambil bercerita-cerita dan sambil menikmati indahnya daerah wilayah Sibebea, Danau Toba, Propo, dan Danau Silalahi ya. Di sini jalannya sangat mulus sekali dan sangat indah sekali pemandangannya, dan seluasnya mata memandang terasa sangat indah sekali. Jadi karena di video ini saya tidak bisa mereviewnya, jadi di sini saya ingin bercerita sedikit tentang legenda Danau Toba yang saya tahu dari cerita maupun dari dongeng-dongeng yang pernah saya baca ya. Jadi ceritanya, Danau Toba pada zaman dahulu terdapat pria yang bernama Toba. Suatu hari ia hendak memancing, tapi apa yang ia tangkap dari pancingan ternyata ia mendapatkan seekor ikan mas ya. Kemudian seekor ikan mas itu berubah menjadi putri cantik. Dia berterima kasih kepada si Toba. Putri itu bersedia menjadi istri Toba, namun dengan syarat Toba tak boleh menceritakan asal-usulnya. Mereka akhirnya menikah dan memiliki anak yang dinamai Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang aktif tapi sayang sedikit nakal. Suatu ketika Samosir diminta membawa bekal makan untuk ayahnya. Dan di tengah jalan, Samosir malah memakan hingga bekalnya sedikit. Sampai pada ayahnya, Toba terkejut. Bekal yang dibawa kok sedikit sekali, merasa kecewa. Toba memarahi Samosir. Ia melanggar janji sampai menyebut Samosir adalah anak ikan yang tak tahu diuntung. Samosir sontak kaget dan sedih. Ia langsung pulang dan mengadu pada ibunda. Janji yang telah dilanggar akhirnya berubah pahit. Sang istri dan Samosir tiba-tiba hilang. Kemudian hilangnya mereka malah berganti menjadi semburan air yang dahsyat dekat tempat tinggalnya. Alhasil semburan tersebut menjadi danau yang kemudian dinamakan Danau Toba, sementara pulau di tengahnya dinamakan Samosir. Jadi itulah ya teman-teman, cerita singkat yang dapat kita ambil dari sebuah legenda Danau Toba yang saya tahu ya. Jadi di sini penjelasannya tentang legenda ini mengajarkan pentingnya menjaga janji ya teman-teman. Karena janji yang kita buat, jika kita langgar, mungkin akan berakibat fatal, bisa jadi juga tidak. Tapi yang namanya janji tentu saja tetap akan merugikan orang lain, gitu ya teman-teman. Karena saya tidak tahu reviewnya apa tadi ya kan, jadi begitulah mungkin cerita yang dapat saya sampaikan. Dan mengenai pentingnya menjaga janji, memang sungguh luar biasa ya teman-teman ya kan. Untuk itu kesabaran dan pengendalian diri pun juga harus benar-benar ya. Jangan tinggi-tingginya amarah kita, nanti kita asal ceplas-ceplos, asal bilang aja, dan mungkin kita bisa juga akan menjadi emosional dan kehilangan kendalian diri. Karena jika kita berucap sampai tidak bisa mengendalikan diri, jadi bisa merugikan kita dan bisa merugikan orang lain.
Jadi sedikit wawasan dari cerita perjalanan saya sepanjang pemandangan indah ini, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman, karena banyak sekali makna yang dapat kita ambil dari cerita legenda Danau Toba. Kejujuran dan keutuhan itu terutama sangat penting ya, karena dalam kehidupan ini kita mesti banyak dan tinggi kejujuran ya, karena mencari modal dari sedikit kesalahan kita itu bakalan susah jika kita sudah tidak jujur sama orang itu. Karena kejujuran mungkin juga tanggung jawab sungguh luar biasa ya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman ceritanya dalam perjalanan ini. Tak banyak yang saya sampaikan, karena saya juga baru berwisata ke wilayah Danau Toba ini ya, jadi nggak banyak yang dapat saya ceritakan dan saya sampaikan, hanya bisa melihat pemandangan-pemandangan begitu saja.